Gue heran deh sama tempat makan zaman sekarang. Kudu bagus buat kamera lah, makanannya harus enak lah, terus harus murah juga lah. Kayak anjing lah BM tadi banyak mau. Jadi ini anak-anak skena pada langsung bikin restoran atau kafe yang skena-skena gitu. Tujuannya juga buat nggak tahu gitu. Jadi nggak jelas lah, emang skena selalu. Hai, welcome back to my monthly rant about skena lifestyle. Hari ini gue bahasanya nyampur lah ya. Bahasa Indo, bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. A little bit of mixing it up here and there. And as you can see, I'm not in my usual setup. I'm in the podcast setup actually. But I don't have anyone with me. As you can see on that camera, I'm here alone, just sitting by myself. Ha 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 ha. And we're going to talk about skena wars as usual. And this theme for today is food, restaurants, and many more. So let's get into it ya. Menjelaskan apa itu restoran skena, guys. Jadi apa sih maksud gue? Ya lu tau lah tipe-tipe restoran yang dianggap skena ini tuh kayak gimana kelihatan lah ya. Kayak misalkan yang desainnya beda-beda lah, makanannya unik lah, terus juga mereka nggak jelas konsepannya, kayak mau ini restoran atau kafe, nggak jelas lah. Karena kebagi jadi 3 klasifikasi menurut gue. Yang pertama itu adalah tempat yang estetik, yang bagus banget, yang biasa sering di TikTok atau di IG Reels lo. Terus yang enak tapi harganya nggak masuk akal. Sama yang terakhir tempat perkumpulan yang bukan restoran atau bukan kafe, tapi tetapnya dipanggilnya kafe. Kayak gue nggak jelas aja gitu. Kayak semuanya jadi kafe anjing. Rel kereta dijadiin kafe lah. Terus juga kemarin gue liat Bekasi ada pesawat Boeing jadi restoran anjir. Kayak besok-besoknya bakalan ada restoran odong-odong dah. Lu kayak lagi naik odong-odong tuh yang mainannya tuh nunu terus makan steak tenderloin bintang 5 anjing. Kagak jelas sumpah. Jadi kenapa gue bagi jadi 3? Itu karena ini adalah tipe-tipe yang gue lihat. Jadi gue jelasin lebih lanjut ya. Pertama itu adalah yang kelihatan estetik. Nah ya udah, emang rasanya tuh be aja, tempatnya oke, kopinya juga ya be aja. Tapi emang mereka bagus buat Instagram mereka gitu. Kayak misalnya teman-teman lu nih yang mau ngajak kayak, oh ya nih ini bagus banget nih tempatnya, ini foto cari angle, terus biasanya lagunya tuh sedih pakai lagu-lagu Tulus gitu kan, yang anjing tua banget Tulus ya, atau kayak lagunya pakai lagu-lagu Sabrina Carpenter, Espresso gitu kan. Oh my god, enak banget lagunya guys gitu. Nah biasanya nih orang-orang yang datang ke tempat-tempat gini atau enggak orang yang ngajak ke tempat-tempat kayak gini adalah orang yang nggak tahu apa itu esensi dari hangout guys. Why? Karena ya cuma karena ngeliat tempatnya bagus aja. Sesimpel itu. Biasanya nih yang ngajak ke sini ya cuma pengen tahu gitu, atau emang nggak tahu sama sekali apa itu definisi nongkrong yang enak. Mereka cuma tahu tempatnya oke dan bagus buat Instagram feed mereka. Nah yang kedua itu adalah enak tapi mahal. Mention lah ada sebuah restoran di daerah Menteng yang ngejual pastrami sandwich seharga, mau nebak nggak? 300.000 anjing. Like bro, what the fuck lah anjing, sandwich 300.000 bangsa tuh isinya tuh apa, sapi Firaun anjing. Mahal banget gitu. Kayak terus rotinya tuh roti apa? Gue bingung. Ini nih roti diambil dari Eropa langsung kah gandumnya anjir? Kayak nggak masuk akal. But tetap rasanya enak banget. Jadi apakah itu worth it? Dipertanyakan. Karena seharusnya sandwich sesenak itu nggak semahal itu. Kalau misalkan gue beli roti di Maret yang lain gitu ya, itu biasanya mereka berapa sih? 20.000-an lah. Dan itu gue bisa beli 4 atau 5 anjir. Gak harus repot. Jadi kayak gue bingung aja sama teman-teman yang mahal banget. Tapi value yang gue ambil dari situ adalah ya with quality comes quantity. What I mean by quantity is how much money you got. Nah yang terakhir adalah quote on quote cafe. Nah cafe ini gue harus bilang di subkategori yang berbeda lah, atau spektrum yang berbeda. Karena entah kenapa tiap kali ada tempat makan hits yang baru, mereka ini selalu nyebut dengan sebutan gua tahu nih kafe baru gitu. Like anjing lah. Gak semua tempat kecil itu sebutannya adalah kafe. Kadang emang ada restoran-restoran kecil yang pengen konsepannya tuh sesimpel kafe, dimana semua orang juga bisa nyantai gitu loh dengan makanan yang enak. Gak semua tempat makanan enak itu adalah kafe. Dan gak semua restoran baru itu namanya juga kafe buat narik perhatian doang. Karena gue sering datang ke tempat-tempat nih ya, teman-teman makan dimana itu konsepnya adalah restoran tapi tetap dinamainnya kafe. Gue nggak ngerti kenapa dibilang begitu.
It's a fucking restaurant gitu loh. Tempatnya tuh emang aneh-aneh aja sekarang menurut gua. Kemarin kayak gua nemu cafe di Blok M di mana lu bisa lihat MRT depan-depanan sambil ngopi sama nyantai sama temen. Nah biasanya tempat kayak gini nih yang estetika doang. Estetika doang nih tempatnya nih. Bayangin coba lu lagi nongkrong, lagi PDKT, terus kalimat lu kepotong sama kereta kenceng banget, itu gaje anjing. Kayak gimana gitu loh. Tapi ya dari semua tempat-tempat yang gue datengin, gue mau ngasih saran aja. Gue mau ngasih saran buat tempat-tempat skena kayak gini. Tolong dengerin ya. Gue sadar restoran skena itu buat market-market yang berbeda. Gue ngerti, I understand. The existence of your restaurant makes sense for a certain type of market. Tapi kalau emang pengen beda banget gitu, jangan sampai saking bedanya orang tuh kagak ngerti. Your whole new idea is very alien. Kalau konsepnya nggak jelas juga, gue juga males datang gitu loh. At least introduce the konsepnya dulu lah. Kayak gue ada nih ide ini, gue ada ide ini. Kayak mulai make it a viral trend, make it on the internet, tell it to your friends gitu. Kayak misalkan nih, contohnya fusion culture zaman dulu kayak sushi burger atau donat spaghetti atau kromboloni dan kronologinya apalah nggak jelas gitu kan, ada aja kroffel juga tuh masuk. Nah bikin makanan-makanan yang menarik emang bisa menarik perhatian banyak orang karena baru dan spesial. Tapi kalau emang harganya mahal, konsep tempatnya nggak jelas, ya ngapain anjing. Kalau kata gue sih emang pengen tempat enak dan estetik ya. Tadi konsep jelasin sama hospitality-nya tuh jelas, hospitality juga penting, service-nya tuh juga bagus. Karena konsep resto yang kayak contohnya nih, konsep resto Karen nih, udah tempatnya gue liat be aja, terus juga emang konsepnya dimarah-marahin sih. Cuman kan gak semua orang suka digituin ya apalagi di Indonesia, karena kayak gue rasa belum siap di Indonesia dimarah-marahin kayak gitu dan kita nggak bisa mengerti konsepnya secara dalam. Dan terakhir tuh anjing asli, gue juga salah satu orang Indonesia tersebut. Jadi kayak kalau misalnya gue datang ke Karen tuh kayak pengen marah gitu loh. Jadi ya emang harus mengerti konsepnya juga dan harus tahu emang ini tuh unique selling pointnya ada. Dan inget juga gitu loh, kebanyakan kan F&B kayak gini tuh mereka sering tutup karena antara menunya kemahalan, orang yang datang itu doang, dan biasanya mereka cuma pesan satu makanan atau satu item di menunya. Dan itu tuh nggak bikin restoran lu sukses, itu nggak bikin cafe lu sukses. Iya tempat lu bagus, cuma kan kalau misalkan duitnya nggak masuk, revenue-nya nggak masuk, ya nggak masuk akal dong. Nah but for the business side, buat business owners ya, we understand karena lu butuh uang gitu. Jadi kayak emang lu harus cari selling point lu seperti apa, dan lu harus bisa netapin harga menunya yang bisa bikin lu untung tuh seberapa. Jadi sebenarnya ini semua gara-gara apa sih? Ini semua gara-gara inflasi guys. Dan ini juga nanti gara-gara tapera. Buat orang-orang yang kerja sana ntar gajinya kepotong anjing. Jadi apa garis besarnya di sini? Keep it fucking simple lah. Kalau buat tempat makan, buat ini itu nyantai aja. Yang penting orang bisa ngumpul, orang bisa ketemu, orang bisa main, orang bisa makan dengan enak. Ya, jadi kurang lebih itu aja episode dari Ropinin hari ini. This is my monthly rant. I suppose I'd call it that, monthly rant with Uda in Ropinions. Be sure to check Ropinions socials on TikTok, on Instagram, and on YouTube as well. Like, subscribe, comment, share to your friends, and stay tuned because we post every Friday evening for this channel. And make sure to always have a brave thought in your head just to share, and keep it raw opinion. I'll be seeing you guys soon, and see ya.